siap. Tema Apa kita kabar? malam ini yaitu apa ya? Si Brilli Valley ya, Ambu. Iya, Bling Lively. Itu by request, jadi banyak banget yang ngomong nanti dibahas ini dong gitu. Soalnya kan banyak Iya. yang seusia kita itu anaknya udah 2, udah 3 atau persiapan untuk anak kedua gitu. Jadi Iya, gimana siap, nih siap. biar nanti nggak cemburu sama mamahnya, terus nggak kayak kesannya tuh kayak pilih kasih atau gimana. Nah banyak banget yang request kayak gitu di ACC sama Ambu, jadilah judul dari season. Jadilah tema kali ini. Mantap. Jadi belajar kita ya. Ya. Liburan ke mana nih kata Teh Dian? Cina lagi liburan, iya mah. Cina liburan ke mana? Teh Dian tahu aja Teh Dian. Ini nggak terduga bener Teh Dian. Kita mah di rumah aja. Ini mah liburan. Aduh. Mangga Ambu dibuka Ambu. Oh iya, siap-siap atuh ya. Baik, saya coba buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Ambu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kecil suaranya, jelas gak? Alma pakai headset ya? Enggak, tapi biasanya suka kenceng gitu, menggelebu-gelebu. Oh. Ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Pelan sih, nggak apa-apa lah. Pelan-pelan gitu. Sahabat-sahabat, suara saya jelas gak? Teh Dian jelas gak? Coba. Iya nih, Teh Dian dan lainnya yang dengar suara aku gimana? Jelas atau enggak? Kang Herman, jelas di sini mah naik mobil kayaknya jadi pelan. Oh gitu. Iya, siap. Ya, kita ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillah alamin. Alhamdulillah, benar sekali kata Bunda Alma. Sekarang ini adalah tema request ya, request dari sahabat-sahabat menanyakan dan karena kegalauan, kebingungan tentang hal ini. Apalagi kita dibiarkan itu bisa berlanjut ke remaja atau dewasa aware sedikit. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sibling lively. Nah, jika dilihat dari katanya saja, sibling itu jelaskan saudara, saudara kandung, dan lively itu adalah persaingan, ya. Jadi antara saudara kandung, ya seperti itu jika kita lihat secara harfiah. Kemudian apa sih penyebabnya yang menyebabkan adanya persaingan antara saudara kandung? Kan biasanya kalau saudara kandung itu idealnya itu saling mendukung, saling mensupport, saling menyayangi, saling memotivasi, gitu ya, idealnya seperti itu. Tapi memang banyak sekali keluarga-keluarga yang mengalami sibling lively ini, persaingan antara saudara yang akhirnya membuat tidak akur, yang akhirnya membuat saudara kandung tidak akur, dan itu mempengaruhi hal-hal lainnya nanti kita akan. Nah, sebelum membahas yang lainnya, kita akan penyebabnya. Yang terjadi yang pertama, biasanya awal mula ini terjadi karena anak kedua yang muncul. Nah, anak pertama, ya ada anak pertama biasa saja kita kan. Anak pertama pun anak pertama pun terlihat mendapatkan kasih sayang yang full gitu dari ibunya, ya dari jangan kan melahirkan, hamil, ketika seorang ibu hamil pun secara pelan-pelan perlahan-lahan ada perbedaan terhadap anak laki anak mulai ada perbedaan, misalnya karena capek, akhirnya yang asalnya full bermain dengan sang kakak gitu, tiba-tiba pelan, aduh ibu capek, ibu lelah dan lain sebagainya, main sendiri aja dan lain sebagainya. Nah, ketika masa kandungan pun sebetulnya itu sudah sering ada perubahan, apalagi setelah melahirkan dan memiliki bayi yang jelas-jelas bayi membutuhkan perhatian. Nah, jika
Jika seorang ibu dan keluarga khususnya karena organisasi, maka ketika organisasi maka harus diatur, di manajemen demikian rupa, maka harus ada kerjasama gitu ya antara ayah dan ibunya. Hal demikian jangan sampai terjadi. Jadi jangan sampai karena ada si adik, si kakak jadi terabaikan. Berikan sama ibu minimal kalau ayah itu tidak mengalami perubahan apapun. Minimal ada support system yang memang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Minimal seperti itu. Meskipun diakui atau tidak, pasti seorang ibu akan ada perbedaan. Ya, karena perhatian itu tidak bisa dua sekaligus, pasti satu-satu. Anak akan merasa bahwa orang tuanya berbeda. Ya. Kemudian selanjutnya ketika sudah terjadi biasanya sering membandingkan. Ya udah agak besar, biasanya sering membandingkan sambil kesananya mengejek, menghina, kakak mah kayak gini, adik mah kayak gini, lihat kakak, lihat adik mah kayak gitu. Mulai ada hal-hal yang semacam itu. Kemudian anak merasa diperlakukan tidak adil. Anak merasa diperlakukan tidak adil, orang tuanya akhirnya berlaku tidak sesuai terhadap saudara kandungnya, itu pada kakaknya atau nah, jadi 2 poin sudah selesai. Yang pertama apa itu sibling rivalry, dan yang kedua penyebabnya misalnya karena ada anak kedua, kemudian kurang perhatian, kemudian akhirnya orang tua membandingkan, menghina, dan akhirnya anak merasa dirinya tidak diperlakukan dengan adil. Itulah baru muncul bentuk-bentuk sibling rivalry. Jika anak-anak mungkin berebut mainan, berebut perhatian dari orang tuanya, berebut waktu, kalau masa anak-anaknya persaingannya seperti itu, kemudian ketika beranjak remaja itu berbeda lagi persaingannya, sudah bukan berebut mainan. Kalau sama remaja ya berebut mainan sama remaja, tapi mereka mulai mencari jati diri dan independensi. Akhirnya mereka mulai menganggap bahwa loh, tugas saya lebih berat dan kalau tugas itu lebih berat. Misalnya seorang perempuan ketika selesai makan dia harus mencicipi, sedangkan si adik perempuannya yang laki-laki setelah makan dia bisa nonton TV. Nah, apa ada perbedaan? Saya harus begini dan adik seperti ini, itu hal yang sangat dilematis. Tapi itu hal yang sangat sederhana, tapi dalam hatinya mengapa misalnya kalau perempuan harus lebih menjaga, tidak bermalam, sedangkan itu dengan bebasnya. Nah, hal semacam itu sebetulnya tidak sadar seringkali membuat kecemburuan saudara, dan orang tua jarang sekali menyadarinya. Menganggap itu biasa-biasa saja, tapi baru menyadarinya ketika muncul perilaku yang seksual, misalnya agresif, saling memukul, saling menghina, dan lain sebagainya. Kemudian tidak berhenti di dewasa usia remaja saja, ketika dewasa pun ini masih bisa. Sibling rivalry ini masih bisa sampai dewasa. Bagaimana kondisinya? Bagaimana bentuknya? Misalnya ketika kalau masa dewasa mah udah mulai masuk penjurusan, yang aja menjelang dewasa masuk dunia pekerjaan. Nah, persaingannya terjadi, misalnya kita seringkali ingin dianggap lebih. Nah, kita ingin menonjolkan sesuatu yang lebih baik daripada kakaknya ataupun daripada adiknya. Persaingan yang sengit itu di sini biasanya. Ini seringkali terjadi percekcokan antara saudara kandung karena semuanya ingin memperlihatkan bahwa dirinya lebih dari orang lain, bahwa dirinya unik dan dia berbeda dari saudara kandung. Jadi ternyata tidak semuanya ada bentuknya. Jika anak-anak seperti apa, jika remaja itu poin ketiga. Kemudian dampak apa? Jika ada sibling rivalry, jika ada persaingan antara saudara kandung ini, apa dampaknya? Yang pertama akan berdampak pada diri sendiri. Poin pertama akan berdampak pada diri sendiri. Mengapa berdampak pada diri sendiri? Biasanya kita menjadi minder, kurang percaya diri, dan terlalu fokus pada orang lain.
Ya. Jadi bukan fokus pada kelebihan diri, tapi fokus pada orang lain, gitu ya, karena selalu dibandingkan, jadi dia fokus saya harus lebih dari itu, bukan menggali apa yang lebih dari diri saya, tapi saya harus lebih dari kakak saya dan dari adik saya. Itu dampak pertama yang bisa terjadi ketika mulai. Kemudian interaksi dengan orang tua juga, bonding kurang, kehangatan kurang, attachment kurang antara anak dan orang tua, dan hal lainnya yang itu mengurangi keharmonisan antara orang tua dan anak jika ada persaingan atau perselisihan antara saudara kandung. Dan kadang-kadang orang tua pun menjadi dilema, harus seperti apa sih saya menyikapi ketika ada persaingan antara saudara kandung seperti itu. Padahal sebetulnya itu dampak dari awal mulanya penyebabnya seperti itu. Tidak banyak orang tua menyadarinya bahwa kitalah orang tua sebetulnya penyebabnya yang gitu ya. Penyebabnya, awal mula penyebabnya. Kemudian pada interaksi dengan saudara kandung, jelas jika sibling rivalry dia dampak yang sangat besar kepada saudara kandung. Ada yang hanya sekedar persaingan biasa saja, kemudian jadi tidak berlebihan, kemudian jadi jadi motivasi, jadi semangat, ceria. Ada yang kayak gitu, itu mah sehat gitu ya, persaingan yang sehat gitu ya, sportif biasa aja, kuat jadi semangat. Tapi banyak yang justru akhirnya muncul perilaku destruktif atau perilaku maladaptif yang tidak sesuai gitu dengan yang benar antara saudara kandung. Misalnya saling mengejek, menghina dan lain sebagainya. Kemudian efeknya tuh Bunda Alma ternyata bukan hanya itu. Efeknya itu bukan hanya pada diri sendiri, bukan hanya pada saudara kandung, bukan hanya pada orang tua, tapi efeknya pun bisa pada interaksi di luar keluarga ataupun lingkungan. Misalnya di sekolahnya menjadi kurang minder karena dari awal saya mah bisa apa-apa dibanding kakak saya. Ada yang lebih baik daripada saya, kakak saya lebih baik daripada saya. Makanya ketika di sekolah, dia cenderung minder, kurang percaya diri. Ya, jadi ternyata dari keluarga itu sangat akan mempengaruhi lingkungan. Ketika sudah rendah diri dari keluarga karena merasa selalu kurang dari saudara kandungnya, maka itu akan mempengaruhi di luar rumah. Nah, dampaknya ternyata sangat luar biasa sekali sibling rivalry. Ya. Kemudian langkah preventif, sekarang kita masuk ke 2 poin lagi ya. Langkah manusia itu begitu dinamis, bahwa manusia itu begitu kompleks, bahwa manusia itu tidaklah mudah gitu ya memahami manusia itu. Jadi langkah preventif ini bisa setidaknya untuk mengurangi gitu ya. Kalau sampai nol misalnya ya, tidak ada persaingan, rasanya itu enggak juga sih, manusia malah pasti aya ya di nate cemburu, kesel, nahasi diperlakukan itu mah yang alaminya. Jadi langkah preventif ini saya bukan untuk sampai 0, sampai 0 gitu ya, sampai benar-benar kita tidak ada kecemburuan, tidak ada persaingan, tidak ada kompetisi, itu rasanya gak mungkin gitu ya sampai seperti itu ya. Jadi mungkin langkah preventif ini setidaknya mengurangi agar persaingan ini justru menjadi lebih sehat dan tidak berdampak seperti yang tadi ya, dampak yang sangat buruk sekali terhadap anak-anak kita. Langkah preventif yang bisa kita lakukan adalah sounding. Misalnya ketika kita mau memiliki anak kedua, sounding dulu sama si kakak bahwa kakak akan memiliki adik, akan memiliki bayi, akan gini, nanti bisa main, nanti bisa ini, sounding dulu. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk. Nah, kita lihat responnya. Respon si kakaknya menerima gak gitu ya, misalnya ketika diajak ngobrol itu seperti apa. Meskipun kita bisa lihat secara kasat mata lah, lihat secara general itu seperti apa, itu akan terlihat. Emang ada kakak-kakak yang memang bingung, gak ngerti gitu ya, maksudnya apa ya, lah ada yang kayak gitu. Jadi intinya setidaknya kita sounding dulu biar anak gak shock gitu, tiba-tiba ibunya hamil, kelelahan,
capek, lemas, pusing gitu ya, dan kurang memperhatikan si kakak. Jangan sampai tiba-tiba seperti itu. Jadi perlahan-lahan disonding terlebih dahulu bahwa kamu akan memiliki adik, bahwa ibu akan hamil, jika hamil kondisi seperti ini, dan jika nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi sebutkan juga banyak sisi positifnya. Nanti kamu akan punya teman, bisa bermain bersama, dan lain sebagainya. Itu langkah preventif ya. Kita manusia sekali berusaha gitu ya. Kemudian belajar mengelola diri sebelum lahir. Belajar mengelola diri sebelum lahir anak kedua. Belajar mengelola diri. Maksudnya belajar mengelola emosi, mengelola diri agar jangan sampai kelelahan kita, kecapean kita, kepusingan kita, kegalauan kita gitu ya. Itu terlampiaskan pada sang kakak. Aduh. Jangan sampai, jangan sampai terlampiaskan pada sang kakak. Kasian gitu ya, dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi sensitif gitu ya, jadi sensitif kayak merek odol gitu ya. Jadi sensitif ya, jangan sampai seperti itu. Ya kan biasanya kayak gitu ya, hamil melahirkan jadi sensitif dan sampai anak kedua, anak pertama lah, sang kakak lah yang biasanya mendapatkan perhatian full, tiba-tiba ibunya udah gak perhatian, udah menjadi marah-marah, kesal dan sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kalaupun terjadi sesekali langsung minta maaf, langsung peluk kembali bahwa kami sangat menyayangi dirimu. Jangan terus diulang. Itu preventif ya. Kemudian jangan bandingkan anak kita dengan teman. Itu untuk membiasakan diri kita. Karena, jadi untuk membiasakan agar nanti jangan membandingkan si kakak dengan si adik. Ya, jangan, agar kita tidak membandingkan. Jadi biar terlebih dahulu untuk kita tidak membandingkan anak kita si kakak dengan teman-temannya. Untuk apa? Untuk diri kita nanti, biar kita pun biasa membandingkan si kakak dengan si adik. Misalnya si kakak gak diam, si kakak mulai bertingkah. Tuh adik mah cenage diem. Kan agak gak masuk akal, ada orang kenenya pasti diem. Iya, tidur Pasti ya. diem. Gitu ya, tidur. Tapi karena mungkin kita sering kali membandingkan, kita terbiasa membandingkan, akhirnya hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, bahkan tidak masuk akal pun, yang pada akhirnya sebetulnya itu menyakiti anak, itu kita ucapkan. Nah, jangan sampai ya itu terjadi. Jadi, langkah preventif, pencegahan agar kita tidak membandingkan anak kita dengan saudara kandungnya, jangan bandingkan anak kita dengan teman-temannya. Kemudian, bagaimana perasaannya? Biasanya yang tiba-tiba full dengan orang tua, tiba-tiba sekarang kasih sayangnya terbagi. Itu tentu tidaklah mudah. Itu tentulah tidak mudah. Ibarat kita, seorang istri jika dimadu, jika dimadu pun kita horor banget aku ini. Jika dimadu akan berontak gitu, mengalami pemberontakan terlebih dahulu atau seperti apa, terus-terusan berontak gitu ya. Sebetulnya kakak pun seperti itu. Kita harus pahami empati, tidak memaksakan sang kakak yang masih kecil. Kadang kakaknya itu masih balita tapi dianggap harus sudah dewasa karena dia sudah menjadi kakak. Benar gak? Hanya karena dia sudah menjadi kakak, dia harus jadi dewasa. Padahal bisa jadi ia masih balita 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi karena udah jadi kakak tidak bisa. Dia tetaplah anak balita yang memang butuh perhatian, bukan anak remaja ataupun dewasa yang sudah bisa dilepas. Ya, jadi pahami empati terhadap anak. Dan bisa. Kalau memang kejadiannya misalnya ketika anak lahir, bayi lahir, orok lahir gitu ya, bayi merah lahir, ternyata sang kakak kaget, belum bisa menerima, yang mengalami agresivitas, kekerasan, dan ya misalnya seperti itu. Banyak sekali kejadian seperti itu. Ada anak yang dihimpit pakai apalah, di kayak boneka gitu ya, kayak boneka kan gitu ya. Jangan memaksa anak untuk langsung paham bahwa ini adik kamu, ini adalah makhluk bernyawa, ini adalah makhluk hidup gitu ya, yang harus dijaga, dan ini adalah adik kamu yang harus sayang. Itu tidak bisa kita memaksa dengan mudahnya anak dalam kondisi itu perlu adaptasi. Itu langkah preventif.
Kemudian poin terakhir, bagaimana sih langkah kuratifnya, ataupun langkah penyembuhannya, ataupun penyelesaiannya ketika hal itu memang sudah terjadi. Nah, Misalnya, iya. Bunda, adik kakak udah ini mah udah mengalami sibling rivalry gitu, ada persaingan yang memang akhirnya muncul perilaku destruktif ya, muncul perilaku tidak sesuai, saling bully gitu, saling menghina, saling lain sebagainya, itu seperti itu. Bagaimana sih langkahnya? Pertama, orang tua harus menyadari bahwa setiap anak itu unik. Itu langkah pertama. Orang menyadari bahwa setiap anak itu unik, sehingga kita tidak membandingkan. Ya, mulai detik ini, jika kita paham bahwa anak unik, dulu itu ada komunitasnya waktu saya kuliah, entah itu komunitas lembaga atau apa, saya pernah mendengar ada yang namanya komunitas anak unik. Oh. Ya, komunitas anak unik namanya. Bentar. Komunitas anak unik. Bentar. Itu sangat Sambu. apa ya? Sangat mendeskripsikan sekali bahwa apa? Gimana, Bunda? Ya. Gak jelas. Oh iya. Organisasi. Gak tahu. Iya, waktu itu dia mahasiswa psikologi angkatan Tes Sofi gitu kalau nggak salah. Sofi angkatan 2008 waktu itu. Kalau nggak salah sih ya, saya pokoknya. Nah, tapi saya sangat ingat di luar. Jadi emang dari psikologi, anak-anak psikologi membentuk komunitas itu, kalau tidak salah seperti itu. Tapi saya masih terngiang sampai sekarang, walau alam sekarang masih ada atau seperti apa. Sangat terngiang karena karena dari namanya juga bagus, anak unik gitu ya. Nah, itulah poin pertama yang harus kita garis bawahi, bahwa jika kita menganggap bahwa anak kita unik, maka kita tidak akan pernah membandingkan antara kakak dan adik. Kakak adik itu harus seperti ini. Tidak bisa kakak sama dengan adik. Kita dengan anak kita yang satu dengan anak kita yang lainnya. Itu pertama. Kemudian kita harus mengetahui dampak negatif dari persaingan atau saudara kandung, sehingga kita bisa meminimalisir. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa ya, dan kita menganggap misalnya uang jajan tidak mungkin sama dengan SD, dengan uang jajan anak SMP. Nah, proporsional ini bukan berarti sama. Sahabat-sahabat, mohon maaf, ini suara saya jelas gak? Di saya atau di Bunda Alma ini yang nge-lag-nya? Teh Dian bisa tolong jawab?
ya. Jelas gak? Bunda Alma jelas gak? Barusan nge-lag. Maaf, ini karena jalannya terlalu kota, jadi sinyalnya terlalu bagus gitu, Ambu. Gak apa-apa. Jadi saya lanjut aja berarti terus ya. Oke. Iya, Ya. kan. Jadi saya lanjut aja berarti ya. Oke. Langkah kuratif ataupun penyembuhan yang ketiga adalah memberi perhatian dan kasih sayang proporsional. Tadi sudah jelaskan ya, yang sangat adil. Kemudian langkah keempat yaitu mengakui dan menerima perasaan setiap anak, termasuk perasaan kesal atau marah. Kebanyakan dari kita sebagai orang tua mengakui Nah, kita pun harus berusaha menerima kedua perasaan yang memang bertolak belakang seperti itu. Ketika anak bahagia, kebersamaan membuat anak merasa bahwa dirinya diterima dan dihargai oleh orang tuanya. Nah, jika itu dia tidak akan fokus pada saudara kandungnya. Jika kasih orang tuanya full, ya merasa di apa, tidak akan fokus pada Dicintai. Ia sudah merasa ibu dan ayah saya juga udah sangat menyayang saya lah, gak usah fokus pada saudara kandung gitu, fokus pada kekurangan kelebihan saudara kandung, udah fokus ya, karena kasih sayang dari orang saya tidak kekurangan kasih sayang dari orang tua saya. Itu langkah yang keempat. Dan langkah yang kelima, menangani konflik antar saudara kandung dengan bijak. Dengan bijak. Dengan bijaksana, dengan tenang, jangan sampai gerasa gerusu, ibarat kalau seorang BK yang dipukul sampai babak belum tentu. Saja yang dipukul sampai babak belur itu adalah orang yang iseng, yang membuat perkelahian duluan, yang mengejek, yang membuli, namun pada akhirnya ketika si korban itu membalas, kalah telak. Bisa saja kondisinya seperti itu. Nah, sama ketika ada pertengkaran, perselisihan antar saudara kandung pun, kita harus tabayun, harus benar-benar melihat, menerima mana sih sebetulnya perilaku sesuai dan tidak sesuai. Ya. Jadi jangan langsung menerima saja ketika mendapatkan laporan dari sang adik begitu, sang kakak begitu, kita tidak langsung menerima saja. Kita lihat dari alurnya, kita lihat dari awal hingga akhir sebetulnya ada apa. Itu mungkin langkah kuratif untuk sibling rivalry. Jadi kita sudah menjelaskan apa itu sibling rivalry, penyebabnya seperti apa, kemudian bentuknya pun sesuai usia seperti apa, jika anak-anak seperti apa, jika remaja seperti apa, kemudian ketika dewasa pun seperti apa, kemudian dampak yang akan kita rasakan ketika itu terjadi, kemudian langkah preventif pun sudah dijelaskan, mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah. Mangga selanjutnya kita diskusi saja ya. Ini ada pertanyaan dari Teh Dian, Bu. Enggak, bentar. Dari Teh Dian nih. Gini, si kakak akhirnya memilih tinggal bersama neneknya dan tidak mau pulang. Dan orang tuanya menjadi pasrah karena jadi si kakak tinggal sama neneknya. Begitu nih, gimana Ambu? Jadi gimana ulangi, siapa ini yang bertanya? Teh Dian. Jadi si kakaknya tuh memilih tinggal sama neneknya. Mungkin karena faktor. Ambu, kalau uangnya ini anti KB yang itu bukan.
Bentar, Bunda. Suara saya jelas? Yang mana sih pertanyaannya? Nih, si kakak akhirnya minimal ada di atasnya. Bunda Alma sebelum ini teh ada di atasnya. Tah, Ambu, gimana ya orangnya? Ini anti KB, anti KB di rumah. Oh, masih bawa di bawah 3 tahun. Iya, iya. Betul gak Teh Dian? Ada lagi di atasnya itu, bukan itu Bunda Alma. Ya udah ya saya bacain. Berarti ini 4 bersaudara. Punya adik 3. Kemudian apa namanya Teh? Halo, Itu jelas merasa nggak kurang Bu? Ada lagi? diperhatikan karena Ini ketiga sinyalnya mohon adiknya itu di maaf. bawah 3 tahun. Umur segitulah karena anti KB, anti KB. Nah sekarang tinggal bersama neneknya. Nah ini sebetulnya dampak. Intinya ini adalah dampak dari orang tua yang misalnya kurang memperhatikan sang kakaknya ketika mempunyai adik, apalagi ini adiknya banyak 3. Tentu udah jangankan 3, antara anak pertama dan anak kedua pun itu proses adaptasinya luar biasa. Penerimaan antar sang kakak terhadap adiknya yang dimana ibunya dan ayahnya menjadi lebih perhatian. Kalau sama bayi mah lucu-lucu, imut-imut. Pas pulang kerja dicun dan lain sebagainya. Makanya ada istilah yang mengatakan bahwa ketika sang ayah pulang kerja dan di depannya ada sang kakak dan ada sang adik, maka yang harus pertama dipeluk adalah sang kakak dulu. Jangan adik dulu. Kita akan menerima ya. Adik kan memang belum tahu ya sebelumnya teh. Jadi dia akan menerima saja. Akan menerima saja bagaimanapun perlakuan dari orang tuanya. Lainnya dengan sang kakak ketika dari awal dia memang ketika ayahnya pulang bekerja dipeluk, tiba-tiba ada adiknya misalnya ke adiknya, wah langsung itu molohok gitu. Langsung sang kakak olohok baper sambil baper. Sakitnya tuh di sini katanya, sakitnya tuh di sini. Tapi kadang tidak bisa mengungkapkan, namanya anak berekspresinya itu belum seperti orang dewasa bisa mengungkapkan rasa sakit seperti apa, tapi tiba-tiba uring-uringan, kesal, marah-marah dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya ekspresi dari sang kakak. Nah ini sebetulnya saya complicated sekali. Saya mewajarkan jika memang hal itu terjadi, sang kakak memilih untuk tinggal bersama nenek. Mengapa? Karena kalau kata orang dewasa mati, cepil herang mata. Iya, betul. Udah Alma?
Icepil herang mata, mungkin meskipun dalam hatinya merasa nih saya nggak bareng-bareng sama saudara, tapi setidaknya tidak kelihatan bahwa saya tidak diperhatikan, bahwa ibu dan ayah saya lebih fokus pada adik-adik yang memang masih kecil-kecil. Nah, setidaknya dia fokus pada diri sendiri ketika dia tinggal bersama neneknya. Asalkan syaratnya ya bersama neneknya pun harus berada di lingkungan yang sehat. Bersama neneknya pun jangan menambah masalah. Gitu, jangan menambah masalah bersama neneknya pun. Tapi mungkin kalau dari saya pribadi, itu biarkan saja terlebih dahulu tinggal di rumah nenek daripada mungkin di rumah pun seperti itu, kecuali orang tuanya siap memang mau tidak mau harus siap, itu berusaha terlebih dahulu, siap untuk berubah, bahwa setidaknya gini, luka itu kan akan tetap ada. Bener nggak? Makanya ada teori inner child gitu ya, yang kayak gitu. Si kakak akan tetap ingat meskipun dia sudah dewasa. Tapi bukan berarti udah dia mah udah terluka terus dibiarkan, bukan seperti itu. Harus dirangkul dulu agar setidaknya lukanya itu setidaknya terobati secara perlahan-lahan. Kita tidak tahu, bisa saja mungkin lama kelamaan lukanya itu benar-benar pulih jika misalnya orang baru. Halo, adaan Bunda? Bunda, Halo, halo, ada gak? hai. Ada kedengaran Ada jelas, Bunda? Ambu? Iya, siap. Oke, ada lagi pertanyaan Bunda Alma? Ada lagi pertanyaan kah? Kalau dari penanya di IG belum ada lagi. Cuma Kalau dari Bunda Alma? dari beberapa yang bertanyanya langsung gitu by request.
pertanyaannya tuh Iya, gini. gimana? Jadi tentunya jadi orang tua tuh kalau untuk mempersiapkan anak yang kedua itu ada ketakutan-ketakutan gitu. Misal contoh Mm. untuk usia yang nanti si kakak itu pas lahir itu baru sekitar 3 tahun gitu. Jadi kan 3 bagaimana cara tahun. ngasih pemahaman supaya ya bagaimana cara ngasih pemahaman kepada si kakak agar dia itu paham gitu bahwa nanti itu akan ada anggota. Sebetulnya menurut menurut Bunda Risman yang menjawab bahwa usahakan jangan ada 2 balita. Jangan ada 2 balita. Ya. Usahakan jangan ada 2 balita di rumah. Jadi balita itu maksudnya kan bayi 5 tahun. Jangan si kakaknya masih balita kemudian sekali. Jadi kasihan jika dia memiliki adik. Itu jika kita memiliki misalnya ternyata kita pun ingin si kakak memiliki sang adik di usia 3 tahun, maka tentu kita harus memberikan sounding padanya. Dan usia 3 tahun biasanya rata-rata sudah mengerti asal diobrolkan dengan ya bahasa anak dengan baik, pelan-pelan. Ade, jika punya ade kan apalagi berarti nanti kalau usia 3 tahun berarti dia 4 tahun. Berarti dia 4 tahun nanti sang kakak itu usianya 4 tahun. Nah, itu ada sisi positif, ada negatif sih sebetulnya jika banyak balita itu. Sisi positifnya teh jadi jika jaraknya deket-deket gak jauh itu jadi kayak teman. Ada teman bermain di rumah teh. Jadi kalau gak jauh jaraknya gak terlalu positifnya begitu. Orang tuanya benar-benar menginginkan memiliki adik lagi, itu aja terus disonding secara terus-menerus bahwa nanti akan ada teman main, bahwa seperti tapi orang tua pun jangan memberikan ya kalau ke anak mah jangan belum ngerti dia mah akan takut kalau misalnya diomongkan nanti ibu gini gak akan bisa. Tapi kita harus berjanji pada diri kita sendiri, kita berazam pada diri sendiri, akan berusaha sebaik-baiknya untuk jangan sampai si kakak kurang perhatian. Nah, gitu. Untuk bahwa jangan korban dari keputusan begitu. Karena ternyata memiliki anak pun itu ada yang pro kontra ya. Kalau yang kontra jelas karena itu adalah apa ya mendahului takdir katanya. Bukan mendahului takdir apa ya? Akan tidak menerima takdir yang anti. Itu tidak mengapa jika berpemikiran seperti itu. Ya, kita jangan menganggap bahwa pemikiran lain salah. Tapi untuk yang misalnya pro KB berpikiran bahwa yang dibutuhkan untuk memiliki anak itu bukan materi aja. Kalau materi kadang kita terlalu tidak memikirkannya karena itu tugas Allah. Itu ada di tangan Allah. Pasti akan memberikan rezeki masing anak sapu. Ya, amin. Itu bukan tugas kita. Tapi masalahnya siap mental atau tidak. Jangan sampai kita melahirkan anak nantinya anak itu disiksa secara fisik dan batin. Fisiknya misalnya jadi kurang gizi karena misalnya kita terlalu sibuk banyak dengan anak, ataupun secara mental ia benar-benar kurang perhatian dan lain sebagainya. Jadi memang fisik dan mental ini harus disiapkan ketika kita memutuskan untuk menikah.
mental, menjaga kewarasannya, kewarasan ibu, pampangnya Maya ramai di media sosial. Terus menjaga kewarasan ibu biar tetap waras dan sebagainya. Tidak akan ada meme kalau memang itu tidak banyak terjadi. Banyak orang tua seorang ibu yang akhirnya tidak waras kemudian melampiaskan pada anaknya karena belum siap memiliki adik. Yang pada akhirnya biasanya sang kakak lah yang menjadi korban. Sang kakak dipaksa untuk menerima keputusan orang tua, kemudian sibuk dengan si adik, dan akhirnya sang kakak kurang diperhatikan. Nah, jadi intinya harus matang-matang, terserah golongan manapun kita, mau yang pro ataupun kontra, tapi bertanggung jawablah atas keputusan kita. Siapkan fisik dan mental, gitu. Kalau langkah preventifnya sebetulnya sounding pun kalau terus-menerus insya Allah anak akan melihat 4 tahun gitu ya, sounding secara terus. Karena ya bagaimana lagi, memang itulah cara yang paling tepat gitu untuk saat ini, Bunda Alma. Gitu. Dan pertama sounding, kemudian kita harus berazam pada diri bahwa kita tidak akan mendolimi sang kakak. Iya. Gitu. Siap. Lagi. Nah, kalau misalnya nih, katanya ada yang bilang kalau udah lebih dari 5 tahun tuh, itu kita kayak balik lagi ke anak yang pertama katanya. Kita tuh kayak adaptasinya itu lebih susah dengan jarak yang misalnya di bawah 5 tahun. Itu ngaruh nggak ke nanti kita bagaimana memperlakukan si adik dan si kakak? Itu kata siapa, Bunda Alma? Kata siapa ya? Saya lupa. Baca di apa ya, di laman IG gitu tentang parenting gitu. Oh iya. Jadi maksudnya ketika misalnya jaraknya lebih dari 5 tahun, kita jadi adaptasi ke adiknya gitu maksudnya. Iya, jadi kita adaptasi ke adiknya, jadi kayak awal lagi gitu. Mungkin baby bluesnya gitu lagi. Iya, jadi kan Awal lagi ya kakak jadi korban lagi, yang ditakutkan tuh seperti itu. Itu benar nggak sih adanya gitu, Ambu? Kalau dari saya sebetulnya hal yang sudah melekat, misalnya saya juga kan 5 tahun ya, si Ijul itu usianya 5 tahun kemudian memiliki adik lagi. Itu 5 tahun berarti ya jaraknya. Tapi yang saya rasakan pun 5 tahun ya karena sudah melekat ya tidak lupa. Malah kita akan beradaptasi, malah kita akan lebih mudah rasanya beradaptasi, lebih nyaman, lebih udah biasa, lebih tenang. Dengan kita pun karena sudah mengasuh anak selama 5 tahun, sang kakak, jadi kita, kalau pas awal mah kan anak pertama mah banyak kecemasan, banyak ketakutan, banyak riweuh, apa namanya, kalau waktu anak pertama namanya, sieun kieu sieun kitu, tak lain halnya ketika kita sudah mengasuh anak kedua. Beda lagi, justru kita asal merasa lebih terbiasa dan lebih nyaman saja dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu. Kalau asal jaraknya ya jangan terlalu jauh juga, jangan terlalu jauh gitu, 10 tahun, 20 tahun. Seperti itu kan. Ya, jangan udah hindari. Ya Allah, semoga aku segera ya. Amin. Gitu. Mungkin kalau jaraknya terlalu jauh, efeknya fisik ibunya, mungkin fisik ibunya sudah lebih capek gitu ya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mah beda lagi. Zaman dulu Zaman dulu mah usia berapa masih melahirkan dan lain sebagainya. Banyak faktor gitu ya yang bisa kita lihat. Tidak hanya satu variabel saja. Gitu. Aduh, udah sampai. Alhamdulillah, Ambu, maaf ya sambil rempong ngecas. Gak apa-apa. Jadi ini tuh jemput ibu negara, jemput mama. Tadi ada acara, jadi bagaimanapun orang tua harus oke lah gitu. Jangan. Iya, ada acara ini. Terus gini nih Ambu, ada ini tuh mitos yang sering sekali didengar di daerah saya, nggak tahu di daerah Ambu. Anak tengah masuk beda. Gimana? Di sini. Anak jadi, apa? Anak tengah masuk beda. Beda anak kumaha?
Jadi kalau misalnya ya adik tiga bersaudara gitu. Nah, yang si kakaknya pinter nih. Nanti yang si adeknya pinter Mm-mm. juga yang terakhir. Terus nanti adeknya yang kedua itu, yang tengah itu paling beda misalnya tidak pintar secara akademik tapi mungkin di seni gitu. Itu tuh sering sekali mitos itu menjadi entah Mm-mm. menjadi doa atau misalnya memang karena faktor tadinya dia adik ya, tiba-tiba dia punya adik Mm-mm. lagi gitu, atau kayak gitu atau gimana tuh Ambu? Kalau tidak salah, saya pernah mendengar pas kuliah dulu dari salah seorang Iya. dosen memang ada perbedaan-perbedaan. Ini berdasarkan penelitian bahwa memang ada perbedaan-perbedaan jika anak pertama biasanya karakternya seperti ini, itu dilihat Mm-mm. dari situasi orang tua, lihat situasi lingkungannya. Jika anak kedua seperti ini, anak ketiga seperti itu dan sebagainya. Memang ada perbedaan, misalnya anak kedua itu lebih apa ya, jika lebih baik dia kadang bisa meniru sang kakak hal yang baiknya dan dia pun bisa menjadi contoh untuk sang adik misalnya jika tiga bersaudara. Tapi tidak sampai apa tadi kayak kayak Bunda Alma apa Iya, teh jadi yang yang tengah suka apa? pambedana gitu katanya tuh. Tapi Jadi banyak sekali nggak juga gitu. gitu sih, Heeh. nggak. Emang ada yang ngomongkan kalau anak kedua justru bisa yang tengah gitu, yang tengah suka karena mungkin ia meniru juga, kemudian ia pun ingin menjadi panutan juga, biasanya itu justru lebih paling baik gitu ya, katanya gitu ya, paling bedanya lebih baik. Tapi walau alam ini udah apa udah valid, udah penelitiannya udah rampung atau seperti apa saya belum tahu gitu. Belum sih, belum ada Bisi salah, penelitiannya. bisi salah gitu, bisi hanya hanya Iya. apa ya, kalau misalnya ibarat rasi bintang gitu ya, rasi bintang itu kan semuanya sama gitu ya, hal Iya. yang normatif, hal yang general gitu, jadi bisi-bisi juga gitu. Tapi saya pernah membaca dan ini kata dosen pun memang Mm-mm. seperti itu gitu, ada perbedaan-perbedaan jika anak pertama seperti apa, anak kedua seperti apa, anak ketiga seperti apa, dan seterusnya, karena itu dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi, entah itu di dalam dirinya, keluarganya, ataupun lingkungannya. Gitu mungkin Bunda Alma. Mantap sekali. Udah Jadi berapa menit ini Bunda? baru juga 49 menit. Oh, baru 40. Oh Baru iya, nyampe belum rumah, kira-kira sejam. dia siap-siap. Mumpung udah bagus nih sinyalnya, Oke, aduh. Alhamdulillah Teh Fitria itu aku, Ya, Fitria itu Ida, aku. kemudian dan sahabat-sahabat lainnya, terima kasih sudah bergabung. Jika ada yang ingin bertanya, menambahkan apa silakan ya, Ya, boleh betul, betul. saja. Ya. Dari Bunda Alma ada lagi tambahannya? Sebenarnya banyak banget nih kalau sibling rival itu kayak dia sering dijumpai Rival juga ya kalau murid. Iya, ini nih ada lagi dari Teh Dian apa cina? iya. Anak Kalau masih. keke kalau keke yang Kalau paling bawah Bunda. ya, kalau kekeh nggak KB, setidaknya berikan hak anak untuk menerima ASI selama 2 tahun. Karena ini ada dalam Al-Quran. Lalu secara medis, Hmm. 2,5 tahun rahim baru siap hamil kembali. Kata temen nakes, gitu katanya. Iya betul. Iya betul ini. Ya betul Teh Dian ya, memang seperti itu idealnya, makanya saya juga mengatakan bahwa ada dua teori, ada yang mengatakan bahwa usahakan kalau balita, kalau kakaknya masih balita 3 tahun, 4 tahun itu jangan memiliki dulu adik. Bukan materi, Iya, bukan materi, dak materi mah itu mah urusan Allah, bukan karena itu, tapi kesiapan mental, kesiapan fisik dan mental orang tua lah yang mempengaruhi. Apalagi ini benar kata Teh Dian, misalnya setidaknya ASI tercukupi selama 2 tahun. Berarti kan sebetulnya secara tersirat gitu ya, ada yang sesuatu hal yang secara tersirat bahwa ternyata usia sampai 2 tahun selesaikanlah terlebih dahulu baru memiliki adik gitu misalnya. Kemudian ini katanya rahim secara medis pun rahim 2,5 tahun baru siap hamil kembali. Nah itu juga karena saya juga menemukan banyak yang misalnya tidak KB
itu tunji itu benar. Setahun hiji. Tunji betul. gitu ya, itu tunji. Jadi benar itu tentu bukan hanya berpengaruh terhadap anaknya, tapi berpengaruh juga terhadap fisik dan mental orang tuanya. Tapi ini juga kembali pada kesiapan mental karena kita tidak bisa mengukur kesabaran orang lain, strength-nya orang lain, struggle-nya orang lain, humble-nya orang lain. Mungkin tadi kalau kata Teh Dian secara fisik 2,5 tahun rahim baru siap menerima. Tapi ada faktor sugesti, ada faktor lain-lainnya yang mungkin ketika dia kuat, benar-benar kuat, saya sabar, saya kuat, ya itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang berarti. Iya. Ya, makanya segala sesuatu juga kembali lagi kepada individunya. Mungkin kalaupun si nakes bilang nanti bisa meninggal dan lain sebagainya, ya gak apa-apa. Saya mau meninggal juga gak apa-apa. Nah gitu, jadi maksud saya pasti kan akan menjawabnya seperti itu ya. Saya kalau meninggal pun tidak apa-apa, dalam keadaan hamil ya sahid gitu ya, melahirkan apalagi bersih gitu dosanya. Jadi kembali kepada individu, jangan memaksakan diri jika memang tidak siap, tapi jika siap silahkan gitu, kembali lagi kepada diri sendiri gitu ya. Jadi pentingnya diskusi gitu, mungkin mudah amat pasangan ya kalau sebelum punya ini kira-kira menambah lagi nih gitu. Iya, harus kesiapan soalnya bukan hanya ibu saja ya, bukan hanya ketika mengandung, melahirkan sudah, tidak bisa. Pengasuhan itu sangat panjang sekali dan itu membutuhkan kerjasama antara jarak terlalu dekat juga ternyata. Ternyata apalagi ya bisa membuat anak stunting. Nah ini Masya Allah tambahan sekali dari Teh Dian, terima kasih. Bisa stunting mungkinnya karena ada belum siap atau seperti apa. Ya kalau kita misalnya, kalau kitanya yang misalnya aware, kitanya yang memang tahu gitu seperti itu, ya kita akan menghindari hal-hal demikian. Tapi saya tidak tahu ini dengan saudaranya Teh Dian atau siapanya Teh Dian yang tadi bertanya, bagaimana pola psikologisnya, pemikirannya itu seperti apa. Kita tidak tahu gitu ya. Tapi yang jelas jangan mendolimi. Tapi yang jelas jangan sampai ini mendolimi. Kita misalnya soalnya ayah nukia Bunda Alma. Pengen anak nate ngadereded satu. Udah 4 mau selesai. Tapi ngadereded dia gak. Yang penting dia selesai, targetnya 4. Kemudian tentu anaklah yang menjadi korban. Karena kurang perhatian fisik dan psikologisnya. Itu ada yang seperti itu, biar nanti lebih tenang, biar nanti lebih banyak tenang. Yang bilang gitu, ame sakali bisa pena. Jika kita siap, proporsional, adil, tidak tidak memaksakan diri, tidak menuntut anak untuk seperti apa ya silakan saja, kita tidak bisa. Itu hak prerogatifnya, itu hak dia gitu ya, hak asasi manusia. Terserah. Tapi untuk yang tidak siap, jangan hanya karena itu banyak korbannya itu nyawa. Korbannya itu nyawa itu tidak harus hidup secara fisik ada gentayangan di alam dunia. Tapi harus dijaga, diraih dan biar bahagia juga gitu ya. Hidupnya gitu. Karena usia-usia seperti itu berpengaruh terhadap fisik dan mentalnya. Gitu. Kurang terperhatikan gitu ya, kembali lagi ke niat, ke kesiapan dan lain sebagainya. Itu mungkin ya memang sekarang juga banyak yang stunting ya, berat badan tidak sesuai, tinggi badan tidak sesuai dan sebagainya. Mungkin salah satu faktornya karena itu. Gitu. Terima kasih Teh Dian. Ya, sudah menambahkan. Ini setia banget tiap minggu. Jadi kayak definisi bahagia sekarang tuh jadi mahal loh Ambu. Jadi untuk menciptakan anak yang bahagia, definisi bahagia itu zaman sekarang tuh mahal sekali. Kebanyakan orang tua tuh sekarang enggak kayak semoga kamu menjadi anak yang pintar, semoga kamu menjadi anak yang berguna. Jadi enggak gitu. Jadi doa orang tua yang pertama itu semoga kamu menjadi anak yang bahagia. Betapa mahalnya sekarang bahagia. Padahal doa sapu jagat
Doa sapu Iya. jagat yang sering kita baca ketika TK, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu artinya kebaikan di dunia dan di akhirat ataupun kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu, tapi seringkali ketika anak pulang sekolah yang ditanya itu bukan bahagia atau tidak, senang atau tidak, bagaimana tadi sekolahnya, belajar apa, Belajar apa? nah gitu ya. Aduh, aku banget astagfirullahaladzim. Yang pertama ditanyakan, Bunda Alma, yang pertama ditanyakan adalah seneng gak sekolahnya, bahagia gak, Iya. Aduh, astagfirullahaladzim. mainnya main apa aja, mainnya main apa aja. Nah, setelah menjelaskan baru Siapa, tadi belajarnya ya? belajar apa, Iya, sama siapa, iya. teman-teman. Baru yang terakhir belajar apa. Gitu, memang bahagia itu jarang sekali ditanyakan gitu ya, entah itu pada anak ataupun sama pasangan. Iya. Jadi mulai biasakan Bunda. Kalau saya mah hampir tiap hari deh kayaknya. Seneng gak? Bahagia gak? Suka kadang. Jadi misalnya kangen aja ya, kangen hal-hal yang sangat sederhana seperti itu. Kita berpisah walau berapa menit pun saya bilang kangen sama anak. Aduh kangen. Jadi akhirnya si Ang ngikutin ketika misalnya saya lagi mengerjakan sesuatu, dia tidak bertemu dengan saya, 10 kemudian datang ke ruang kerja saya, ambu kangen sambil meluk, padahal baru 10 menit. Sama dengan hal bahagia. Bahagia pun kalau kita sering bertanya, bahagia gak punya ayah kayak Abah, punya ibu kayak ambu, bahagia berarti ngerti naon bahagia teh. Ya. Setidaknya itu menjadi sebuah kebiasaan gitu ya, kebiasaan bahwa perasaan itu sangatlah penting gitu ya, bukan hanya pemikiran tapi perasaan pun sangat penting, self love. Iya, betul. Itu mungkin Bunda Alma. Asik banget nih pokoknya kalau live sama Ambu itu curhat dulu, konsultasi. Iya, kan curcol banget Ambu. Jadi kadang ya saya juga ini session 6 ya. Iya, walaupun belajar 4 tahun yang memang ya kayaknya bagi orang lain tuh udah pro gitu. Padahal kan kalau kehidupan nyata mah tetap kita kadang lupa, kadang refleks atau gimana. Jadi harus sering kayak gini dicasnya. Jadi iya tadi yang saya sering di-upgrade ya. Apalagi kayak prepare mau punya ada nih, aduh saya lagi program hamil misalnya kayak gitu. Udah jadi aduh apa ya yang harus dilakuin sama si kakak. Saya pernah membaca gitu dari salah seorang yang mahasiswa, padahal beliau mahasiswa psikologi, belum lulus. Menyatakan bahwa jangan sampai ketika kita memutuskan untuk memiliki adik itu hanya karena emosional saja, kemudian anak yang tidak tahu apa-apa itu menjadi korban. Gitu. Itu hanya karena ambisi, ingin banyak tapi tidak ini gitu. Intinya mau banyak, mau sedikit, mau seperti apa harus siapin karena gini Bunda Alma. Punya anak 1 pusing, punya anak 2 pusing, punya anak 5 pusing, enggak juga pusing. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi intinya kembali lagi kepada kesiapan masing-masing agar jangan sampai ini sibling rivalry ini terjadi persaingan yang tentu ini jika ketika anak tidak diselesaikan dengan baik, kita tidak proporsional dan tidak melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak kita, maka ini akan berlanjut hingga dewasa. Ya, betul. Hingga dewasa. Dewasanya pun bukan hanya dewasa awal Bunda Alma, dewasa tengah hingga dewasa akhir. Seringkali sang kakak dan sang adik berantem, apalagi masalah warisan. Iya. Bener. Kalau warisan itu ada persaingan dalam apa? Ada yang misalnya ya itulah. Jadi kita karena sering menyepelekan merasa biasa saja ketika dari kecil mereka bersaing gitu ya. Kemudian bahkan saling menghina adik dan kakaknya sendiri, dan dewasa pun tidak jauh berbeda demikian. Saling ingin mengunggulkan, ingin memperlihatkan bahwa kitalah yang terbaik, kitalah yang memperlakukan orang tua kita dengan baik.
Itu pun adalah dampak ataupun efek dari yang sebetulnya sesuatu hal yang tidak kita sadari. Iya, Masya Allah, bener banget ya. Aku baru ngeh sampai ke dewasa akhir, sampai ke warisan, betul sekali ya. Betul. Ikan pengalaman wae. Pengalaman, asli pengalaman Gitu. gini, Am. Jadi saya tuh kaget banget sama keluarga dari papa gitu. Itu saat orang tuanya meninggal, saat orang tuanya meninggal itu tidak ada pembicaraan pembagian waris, tapi adem ayem. Padahal saudaranya ada 11. Saya teh aneh, loh kok ayahnya keluarga nu gitu, nah dalam hati gitu, kok bisa gitu ada keluarga yang gitu, keluarga yang padahal itu rumah masih ada sampai sekarang, tapi nggak ada yang nanya sekalipun ini mau gimana, mau apa, ada yang keputusan ini dibikin yayasan ini apa, ya kumaha tahu sok mangga gitu, kok bisa gitu. Kalau ya saya mungkin rada ini ada gimana gitu, tapi ini enggak. Gimana itu orang tuanya bisa mendidik seperti itu ya Allah, pengen nanya tapi ya sudah almarhum. Ternyata ya awalnya itu dari sana ya, jarang. Disiplin itu. Jarang yang kejadian seperti itu, biasanya muncul ketika kalau kata apa ya, Umar gitu, siapa, ketika sudah berurusan dengan uang atau apapun biasanya muncul perilaku manusia yang asli. Gitu, termasuk galiat mau saudara mau apa sih kalau udah berurusan dengan hal demikian mah. Ya, betul. Nah, ini adalah dampak sebenarnya yang mudah-mudahan bisa menjadi PR untuk kita semua, bahwa apapun yang kita lakukan di usia anak kita masih dini itu akan berdampak pada remaja hingga dewasa. Jadi jangan disepelekan. Jangan disepelekan karena memang usia anak-anak itu dia akan melekat, dia akan ingat gitu. Oh dulu, iya emang dari dulu saya mah diperlakukan berbeda sama orang tua saya gitu dibanding dengan kakak dan adik saya gitu. Dan itu akan terus melekat pada dirinya hingga remaja, akhirnya berperilaku maladaptif di rumah dan di luar rumah. Kemudian saat dewasa pun banyak terjadi perselisihan karena hal itu. Tapi jika kondisi sudah terjadi, kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Karena tetap kita harus mengerti orang tua meskipun orang tua kita salah. Ya bisa dong kita udah gara-gara emak, gara-gara bapak, tidak bisa seperti itu. Karena tetap orang tua tidak akan. Orang tua jika sudah orang tua itu kalau kata siapa saya lupa lagi, seperti Al-Qur'an yang rusak. Dibaca pun tidak bisa, mau baca, dibuang pun dosa. Gitu. Tidak mudah kita bisa menyalahkan ini karena salah orang tua, tapi setidaknya kita bisa mengambil ibroh, bisa mengambil manfaat agar kita tidak melakukannya pada anak kita. Apalagi alhamdulillah misalnya yang datang di sini ada yang belum menikah, kemudian ada yang memiliki satu anak, berencana memiliki anak kedua. Nah setidaknya jika sudah tahu bekalnya, setidaknya lidah kita agak lebih berhati-hati. Agak lebih berhati-hati untuk tidak membandingkan anak, untuk menganggap bahwa anak kita unik, dan lain sebagainya. Setidaknya seperti itu. Lebih mengontrol diri, lebih mengontrol emosi, bahwa setiap anak itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, memiliki potensi masing-masing, dan kita tidak bisa menyamakan itu. Tidak bisa semuanya menjadi pemimpin karena harus ada rakyat, tidak bisa semuanya menjadi rakyat karena harus ada yang memimpin. Begitu, jadi intinya gitu. Gitu mungkin udah ama. Masya Allah. Jadi kita punya anak, kita sebagai anak kita akan jadi orang tua, kita punya orang tua, intinya harus terus belajar, harus terus saling memperbaiki. Ya ampun ya, harus saling bersinergi karena wah iya luar biasa ternyata kalau kita terus oh iya ternyata kita banyak salah gitu, banyak dosa, apalagi sama anak juga kita kadang-kadang ngerasa udah benar betul. Astagfirullah, ternyata betul. Makanya kan anak kita sendiri. Sebelum anak berdosa tuh ada orang tua dulu yang berdosa. Iya. Gitu. Iya. Allah. Ini udah berapa menit, Bunda? Alhamdulillah sudah sejam lebih 5 menit. Iya. Jika sudah selesai apa gimana? Iya, ada lagi tambahan?
sudah, kalau dari saya tidak ada lagi tambahan, dari teman-teman di live IG juga nggak ada tambahan. Gimana kalau ke Ya. closing statement aja, Bu? Oke, boleh. Sebelumnya terima kasih dulu kepada sahabat-sahabat yang bergabung di awal, di tengah, ataupun di akhir. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang harmonis, yang kuat gitu, yang nyaman, ya saling menyayangi dan berbahagia gitu ya. Karena apalagi jangan sampai karena lidah kita ternyata secara tidak sadar kita sering membandingkan anak kita, yang pada akhirnya membuat anak kita minder, merasa rendah diri, down, dan itu ternyata bukan berefek pada usia anak saja. Ketika anak remaja hingga dewasa pun kita akan mengalami dampak yang sangat luar biasa sekali, hanya karena kita seringkali membandingkan, seringkali menonjolkan salah satunya, dan seringkali menjelekkan salah satunya, dan itu adalah sebuah dosa. Dosa untuk orang tua, meskipun kita sebagai anak tidak bisa berkata-kata apa-apa, tapi itu adalah sebuah dosa untuk orang tua, dan kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Tapi seyogianya jika kita mengalami hal demikian, maka maafkanlah orang tua kita agar kita lebih ikhlas, lebih bisa menerima. Jika kita sudah pada tahap ikhlas dan menerima, maka insya Allah kita tidak akan memperlakukan anak kita dengan yang sama. Karena biasanya kita memperlakukan anak sama dengan bagaimana orang tua kita diperlakukan karena kita belum benar-benar ikhlas, belum benar-benar menerima. Inner child kita masih terluka, belum benar-benar pulih, belum benar-benar sembuh. Akhirnya kita masih tetap melakukan itu pada anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan yang di sini semuanya, khususnya untuk diri saya pribadi, kemudian dan sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan kita lebih bisa menjaga lidah dan anak-anak kita ala lakur Amin. hanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih pada sahabat-sahabat semuanya. Ada siapa ini? Idwi, Teh Dian, Sami-Sami, Kurang Lami, Sigana. Ini anak udah ngadat sebetulnya. Anak Devato udah ngadat. Siap. Iya. Ada enak pokoknya. Terima kasih. Masih juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin close ya. Izin live. Assalamualaikum. Dadah.